Carlo Ancelotti pelatih yang tidak pernah gagal. Namun pernyataan itu bisa mudah dibantah ketika melihat perjalanan karir Don Carlo. Kalau ia disebut pelatih yang tidak pernah gagal, mengapa di Everton dan Napoli tidak berhasil? Ketidakberhasilan Ancelotti melatih dua tim itu selalu saja diungkit apabila membahas kiprahnya. Malahan, kadang-kadang itu menjadi alasan kuat mengapa Ancelotti disebut miskin taktik. Kalau tidak miskin taktik, mengapa tak becus ketika melatih Everton dan Napoli? Karena gagal melatih Everton dan Napoli, seolah-olah Carleto hanya bisa melatih tim yang sudah mapan. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan ada intrik di balik kegagalan Ancelotti melatih dua klub itu? Mungkinkah Ancelotti memang seorang pelatih yang duafa taktik karena gagal mengolah Everton dan Napoli, sehingga membuatnya dipecat? Mari kita mulai ketika Carlo Ancelotti menerima pinangan Napoli. Sejak dipecat Bayern Munchen pada September 2017, Carleto hanya bisa bermesraan dengan istrinya. Saat itu Ancelotti belum diisukan bakal melatih Napoli. Justru santer dikabarkan kalau ia akan menukangi timnas Italia persis sebelum federasi menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih. Memasuki musim 2018-2019, Ancelotti mendapat tawaran dari Il Partenope. Ancelotti mengiyakan tawaran itu. Ia menggantikan Maurizio Sarri yang sebelumnya telah mengantarkan Napoli finish di posisi kedua Serie A 2 kali dan di peringkat ketiga sekali. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, sangat berharap pada Ancelotti. Ia percaya dengan portofolio apik, Ancelotti bisa membawa Napoli ke level yang lebih tinggi. Benar saja, musim pertama berjalan baik. Bahkan Carleto mampu membawa Napoli finish di posisi kedua Serie A musim 2018-2019. Meski di Liga Champions, Napoli harus terlempar ke Liga Eropa. Ancelotti membawa Napoli ke perempat final Liga Eropa. Tapi apa yang terjadi musim berikutnya? Friksi antara Carleto dan De Laurentiis mulai muncul. Juru taktik yang sebelumnya menjuarai Bundesliga itu tak sepakat dengan gagasan metode latihan dari De Laurentiis. Ketidaksepakatan itu menurut Don Carlo seperti dikutip Football Italia tidak terlalu menegangkan. Bahkan ia mengatakan tidak sampai menimbulkan konflik. Di sisi lain, De Laurentiis mengakui Ancelotti pelatih top, namun fans Napoli tidak menyukainya. Walau terjadi friksi, tapi Ancelotti belum dipecat di awal musim. Ia masih bekerja di musim 2019-2020. Napoli pada musim itu pula berhasil dibawanya ke 16 besar Liga Champions. Tapi memang di Serie A Napoli terseok-seok di posisi 7. Mungkin karena ini pula lah Ancelotti dipecat saat musim 2019-2020 belum tuntas betul. Kurang dari 2 musim Ancelotti sudah kehilangan kepercayaan dari De Laurentiis. Namun soal pemecatannya bukan karena itu saja. Orang-orang yang tahu situasi Ancelotti di Napoli, dilansir ESPN, mengungkapkan alasan mengapa Ancelotti dipecat dan gagal di Napoli. Salah satunya karena finansial. Napoli pada waktu itu terlilit gaji pemain yang besar. Situasi kontrak beberapa pemain juga menjadi penyebabnya. Dries Mertens dan Jose Callejon pada waktu itu terancam lepas dengan status bebas transfer. Napoli juga memiliki pemain seperti Hysaj, Milik, Maximovic, sampai Zielinski juga kontraknya akan habis pada 2021. Partenope belum bisa memperpanjang kontrak para pemain tadi karena cekaknya pendapatan. Belum lagi Kalidou Koulibaly dan Alan yang waktu itu memiliki kontrak jangka panjang. Menjadi tim dengan tagihan gaji tertinggi kelima di Serie A saat itu, situasinya tidak akan rumit jika mereka melaju jauh di Liga Champions. Napoli hanya mendapat sekitar 50 juta euro ketika Ancelotti membawa tim itu ke 16 besar. Musim kedua, Napoli memang ke fase gugur, tapi dengan terlempar dari 4 besar Serie A, hal itu membuat Napoli tak tampil di Eropa dan tak memperoleh pemasukan. Maka, Presiden pun memecat Ancelotti. Musim keduanya di Napoli juga terjadi pemberontakan dari para pemain.
Sama dengan di Bayern Munchen, Ancelotti kembali dikhianati oleh pemainnya sendiri. De Laurentiis memerintahkan tim Napoli era Ancelotti untuk tetap berada di kamp latihan selama seminggu. Ancelotti menuruti permintaan itu, meski hati kecilnya yakin itu tidak efektif. Setelah pertandingan kontra Salzburg pada 6 November 2019 terjadilah pemberontakan pemain. Para pemain Napoli tidak kembali ke kamp latihan dan memilih pulang, meninggalkan Ancelotti dan stafnya bermalam di tempat latihan. De Laurentiis yang tahu dari anaknya yang juga bekerja di klub marah. De Laurentiis merasa terhina. Menurutnya, Ancelotti harusnya bisa mengendalikan pemainnya. Fakta bahwa Ancelotti menaati perintah De Laurentiis tidak cukup. Kenyataannya, Ancelotti gagal mengendalikan pemainnya sendiri. Setelah dipecat Napoli, 12 hari kemudian ia menandatangani kontrak dengan Everton. Klub baru saja memecat Marco Silva. Namun perjalanan Ancelotti di Everton malah lebih buruk lagi. Musim pertama saja Everton hanya dibawanya finish di posisi 12 Liga Inggris. Padahal Farhad Moshiri, sang pemilik Everton, mempekerjakan Carleto agar timnya bermain di Eropa. Secara nama Ancelotti mentereng, tapi di Everton permainannya dianggap usang. Musim berikutnya alih-alih apik, Everton justru makin terbenam. Poin per pertandingan Everton di bawah Ancelotti di musim 2020-2021 hanya 1,55. Berada di peringkat ke-9 dari 20 manajer Liga Inggris musim itu. Hal itu makin tampak buruk karena angka tersebut menurun daripada saat ia melatih Napoli. Di Napoli, poin per laga Ancelotti bisa mencapai 1,82. Sebab itu Ancelotti justru makin meragukan selama melatih The Toffees. Kendati begitu, Ancelotti sejatinya cerdas dan mengutak-atik Everton. Ancelotti bermain tanpa sistem dan gaya yang pakem. Ia selalu berinovasi untuk mengenali kekuatan Everton. Walaupun pembagian tugas para pemainnya jelas. Alan berada di lini pertahanan. Andre Gomez sebagai pengoper, Abdoulaye Doucouré sebagai pelari. James Rodriguez juga tampil apik. Berkat Ancelotti, Gylfi Sigurdsson juga menjalani musim luar biasa. Richarlison memang sedikit mencetak gol, tapi Dominic Calvert-Lewin dengan 16 golnya menunjukkan catatan apik lainnya Everton di tangan Ancelotti. Masalahnya, Carleto tidak hanya diberkahi pemain yang sesuai keinginannya. Di Everton ia juga dibebani rekrutan buruk seperti Alex Iwobi dan Bernard. Ancelotti juga memikul skuad yang tidak presisi. Terlalu banyak gelandang, tapi ketika badai cedera menerpa, sulit untuk menyusun kembali karena kualitas pemain Everton tidak merata. Sebelum dilatih Ancelotti, Everton ditukangi Duncan Ferguson sebagai caretaker Marco Silva yang dipecat. Dilatih Duncan, Everton sebenarnya tampil apik. Bahkan dalam 3 laga selama dilatih Duncan, Everton tak pernah kehilangan satupun laga. Salah satunya menang atas Chelsea asuhan Lampard 3-1. Duncan Ferguson saat melatih Everton juga menahan imbang Manchester United 1-1 dan menahan imbang Arsenal tanpa gol. Kehadiran Ancelotti seperti merebut kesempatan Duncan yang ternyata cukup apik meski sebentar melatih. Ironisnya, Ancelotti juga tak diberi kesempatan untuk proyek jangka panjang. Kehadiran Ancelotti cuma untuk perbaikan jangka pendek Everton. Farhad Moshiri tidak mau 526 juta pound sterling yang sudah digelontorkannya sejak mengakuisisi The Toffees sia-sia. Singkatnya, Moshiri ingin instan, sedangkan Ancelotti bukan pelatih yang seperti itu. Harusnya dengan kekuatan yang jauh berbeda dari Real Madrid, Everton mesti bersabar dengan Ancelotti. Akan tetapi sepertinya The Toffees bersama Farhad Moshiri tidak pernah belajar dari AC Milan. Usai tadi Everton, Ancelotti justru mengangkat trofi Liga Champions bersama El Real.